رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم dan tidak juga menggerakkan sesuatu daripada jawarih anggota badan illa fi ta'atin, kecuali di dalam beribadah taat. Kadang menggerakkan badan awak terkecuali di dalam beribadat beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah. Apalagi kita dalam bulan Ramadan, setiap ibadat-ibadat kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan Tuhan. Makanya isi waktu-waktu kita, waktu-waktu bulan Ramadan, isi waktu-waktu kita sisa daripada umur-umur kita, waktu-waktu kita nih di dalam beribadat untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada perkataan Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa radhiyallahu wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Kata beliau, "Faman arada an yadkhula al-jannah bi ghairi hisab." Barang siapa ingin masuk surga bi ghairi hisab, tanpa hisab. Punya sudah orang nih mati bahkan masuk surga ada lagi hisab, nyaman. Ya bahwa orang meninggal wafat, orang yang mati itu tanpa hisab jadi apa? Tiba-tiba langsung ada di surga aja. Tiba-tiba langsung ada di surga aja sendiri. Kadang melewati yang ngarannya wabaharai daripada mahsyar. Kadang tahu bagaimana orang yang dihisab, orang yang ditimbang, yaumul mizan, yaumul hisab. Kadang tahu orang yang masuk surga tiba-tiba langsung ada di dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita salah satu orang yang diwafatkan Allah husnul khatimah dan dimasukkan Allah tanpa hisab pada dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Barang kayak apa pencapaian seseorang itu supaya digolongkan Allah, dimasukkan ke dalam surganya? Nah, ini salah satu daripada perkataan Imam Ghazali. Siapa-siapa yang ingin masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab, falyastaghriq jami'a awqatihi bi ta'ah, maka hendaklah dia menghabiskan seluruh waktu-waktunya itu bi ta'ah, di dalam ibadat kepada Allah. Awalnya kita ngapain? Full waktu kita dalam ibadat kepada Allah. Full waktu kita di dalam ketaatan mengerjakan amal saleh ibadat, bisakah kita ngapain? Yang supaya mencapai daripada masuk surga, mulai daripada bangun daripada guring sampai kepada hendak guring, yang 24 jam itu full kita dalam ketaatan ibadat, mampukah kita? Awalah kita nanti itu ulungin kada mau. Oleh bangun guring ibadah tasbih aja diikuti, biasanya Quran aja dihadapi, tentunya kita kada mampu dan kada mampu. Yang dimaksud beliau ini bagaimana supaya nilai-nilai waktu-waktu kita digolongkan Allah sebagai orang yang ahli ibadah, orang yang beribadah beramal. Bagaimana walaupun tidak secara langsung kita beribadat, yang kita hadapi Quran, yang kita pegang tasbih, yang kita duduk di dalam majelis-majelis ilmu kebaikan secara tidak langsung, akan tetapi dalam waktu-waktu tersebut, waktu-waktu itu di dalam niat kita selalu dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur kau memaksimalkan
24 jam dalam ibadat. Karena kalau itu bangun kayak itu deh. Karena kita perlu makan, karena kita perlu guring, karena kita perlu macam-macam mencari nafkah dan lain sebagainya. Nah, maksudnya setiap walaupun kita kerjakan ini adalah dunia, tapi niatkanlah di dalam kita mengerjakan sesuatu itu untuk akhirat. Contoh kita manuri, contoh kita bahuma, itu dunia, manuri dunia. Dan niatkan kita di dalam manuri itu, ya Allah, mudahan aku banyak berezekinya melewati manuri ini, aku hendak bersedekah, aku hendak berwakaf, aku hendak memberi orang dan lain sebagainya. Itu selama kita dalam manuri mengerjakan keduniaan, selama itu kita ditulis sebagai taat kepada Allah, ibadat, karena didasari dengan niat yang bagus, niat yang baik. Contoh kita bahuma, apa itu juga dalam hati kita tolak kebahumaan sahajaku bahuma, niat kebahumaan deh, mudahan bapak pulih, karena mudahan banyak pulih kawa bajakan, kadang kawa bajakan kawa babari sedikit seorang. Itu niat, nilainya adalah ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan mampu guring, nang kayak itu guring deh, tidurnya kita deh, niatkan guringnya kita sahaja guring supaya nyaman karena beribadat. Apalagi yang ini nyaman benar guring, mana beribadat, mana sambil guring nyaman benar. Kipas dibus na kiri kanan muka belakang. Tapi untuk kita ibadah, beramal sambil menuntut ilmu agama. Nah itu yang tanpa hisab, jadi seluruh waktu-waktu kita dihabiskan dengan kata dan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk akhirat, seorang murid itu pantang untuk mengerjakan. Walibalik fi hifzil lisan, maka hendaklah bersungguh-sungguh di dalam memelihara untung mulut lidah. Mulut kita dijaga dan pelihara. Nah, karena jelas Allah dan mulut kita, untung kita ini, fa inna jirmahu shaghir wa jurmuhu kabir. Karena bahwasanya mulutnya bentuknya halus, mulut kita ini bentuknya halus, jirmahu shaghir, bentuk mulut kita ini halus. Saking halusnya kata kawan, mulut kita ini menyumpah sebagian untuk, ayo kawan, untuk yang sebagian untuk disumpah langsung untuk pasti di rabit di serius. Dan itu halus untungnya gitu. Dan tapi kecilnya mulut kita itu salah-salah di dalam berkata berbicara, wajurmuhu kabir, dan dosanya ganal. Mulut kita ini halus bentuknya, tapi lamunya sudah salah berbicara akan mengakibatkan dosa yang besar. Disinilah kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah beliau bersabda, ujar Nabi, salamatul insan bi hifzil lisan. Salamatul lisan bi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung di dalam memelihara lidah. Fi hifzil lisan. Salah-salah menjaga lidah, salah-salah mengucapkan sesuatu bisa mencelakakan lawannya. Salamatul lisan bihifzil, salamatul insan bihifzil lisan. Ya, jabal seorang pepatah mengatakan, mulutmu harimau, mulutmu harimau. Makanya yang terakhir yang paling penting anggota tubuh badan kita ini adalah mulut kita jaga. Nah, halus saja benar. Tapi punya salah-salah dosa benar. Apalagi untung tujuh Rasulullah mun
untung itu salah satu lubang, yang dua lubang Nabi, jaufani katsirun minan nas yadkhuluna nar. Ada dua lubang yang banyak memasukkan manusia-manusia itu ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ada dua lubang. Pertama lubang di atas, kedua lubang di bawah. Itu sebab dua perkara itu yang Nabi banyak manusia itu masuk ke dalam neraka-Nya Allah. Masuk dalam neraka. Ya, sampai-sampai Rasulullah itu beliau bersabda, yang lisan kepada Allah dari untuk kita. Ujar Nabi, man yadmanna li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah. Ya Rasulullah, barang siapa bisa memberi jaminan untuk menjaga antara dua janggut lihya, siapa-siapa yang bisa menjaga, memberi jaminan, ya Rasulullah, kita deh kawan memberikan jaminan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga antara dua janggut, hanya dua janggut itu untung. Wa ma baina rijlain, dan antara menjaga, kawan memberikan jaminan menjaga antara dua kaki. Nah, dua betis deh. Apa? Dua betis kemaluan kiri kanan. Kalau kita menjaga keduanya, menjaga mulut, menjaga kemaluan, Allahumma lahul jannah. Aku, ujar Rasulullah, menjamin ia masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hadis yang awal tadi, kebanyakannya Rasulullah, seseorang itu masuk ke dalam neraka, kebanyakan manusia disebabkan dua lubang, mulut dan kemaluan. Yang Nabi bilang, bila kau menjamin menjaga dua kemaluan, dua anggota tubuh ini, yaitu mulut dan selangkangan antara dua kaki, maka aku jamin dia nanti masuk ke dalam surga-Nya Allah. Dan kita kalau dipeliharakan daripada yang dua perkara,